نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا والسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Hadirin sidang Jumat yang Allah muliakan, di beberapa Jumat yang lalu kita sedang membahas kiat-kiat agar kita mati dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan baik di akhir hayat kita. Dua poin sudah kita terangkan. Pertama, menjaga ketakwaan, meningkatkan ketakwaan, laksanakan seluruh perintah Allah, jauhi semua larangannya. Dengan cara seperti itu Allah akan menuntun kita menjadi orang yang wafat dalam keadaan husnul khatimah. Keduanya, banyak-banyak mengingat kematian. Dalil dan penjelasan tentang hal itu sudah diterangkan di khutbah-khutbah sebelumnya. Kita lanjutkan kepada kiat yang ketiga. Agar Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah adalah banyak-banyak berdoa, memohon, meminta kepada Allah agar Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Kenapa demikian? Sebab yang mengatur seluruh kehidupan kita Allah. Yang membolak-balikan hati kita Allah. Yang memberi hidayah atau mencabut hidayah dari diri manusia adalah Allah. Oleh karena itu layak, sudah sepantasnya, sudah seharusnya kita minta kepada Allah sebagai sang pengatur kehidupan, sebagai sang pembolak-balikan hati, sebagai yang memberi hidayah. Semoga Allah mengatur kehidupan kita selalu di atas ketaatan sampai akhir hayat kita pun mati di atas ketaatan. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna quluba bani Adam baina usbu'ain min asabi'ir rahman yuqallibu kaifa yasha." Sesungguhnya hati seluruh manusia, hati semua Bani Adam berada di antara dua jari, di antara jari-jari Allah. Seperti satu hati. Lalu Allah bolak-balikan itu hati sekehendaknya. Jadi yang membolak-balikan hati kita Allah. Termasuk yang memberi hidayah kepada kita Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk yang menyesatkan manusia juga Allah. Dan Allah tahu siapa yang layak diberi hidayah, siapa yang layak disesatkan.
Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah lebih tahu siapa orang yang layak disesatkan dan siapa yang pantas untuk diberi hidayah. Karena itulah maka tak ada seorang pun yang melaksanakan ibadah ataupun amal soleh kecuali itu karena hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla menyatakan may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Siapa orang yang diberi hidayah oleh Allah, tak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya, dan siapa orang yang Allah sesatkan, tak ada seorang pun yang bisa memberikan hidayah kepadanya. Seluruh hidup kita Allah yang ngatur. Termasuk akhir dari kehidupan kita, Allah yang tentukan. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, para nabi, para sahabat, para solihin selalu meminta kepada Allah, termasuk minta diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam dalam Al-Quran surah Yusuf ayat 102 berdoa. Apa isi doa Nabi Yusuf? Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, wafatkan saya sebagai seorang muslim dan masukkan saya ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Itu Nabi Yusuf. Termasuk apa yang dikutip oleh khatib di awal khutbah tadi tentang doa ulul albab. Allah berfirman, wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Tidak ada yang bisa mengambil pelajaran kecuali ulul albab. Ulul albab itu orang yang punya otak, orang yang punya akal, orang yang menggunakan akalnya secara proporsional, secara benar, secara maksimal. Mereka berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan engkau sesatkan hati kami setelah engkau memberi hidayah kepada kami, dan berikan kepada kami rahmat dari sisimu, karena sungguhnya engkau maha pemberi. Doa ini sering kali dianjurkan dibaca. Walaupun kita sekarang rajin ibadah, salat selalu di masjid, tidak pernah lewat, jangankan yang fardu, yang sunnah juga kita laksanakan. Ngaji terus setiap hari minimal 1 juz, pengajian-pengajian selalu kita ikuti, infak sedekah selalu kita lakukan tiap hari. Apakah dijamin sampai akhir hayat kita akan demikian? Tidak. Akan istiqamah? Belum tentu. Ada enggak kasus orang yang ternyata rajin ibadah kemudian belot, berhenti dari ibadah, belok menjadi orang yang melakukan dosa dan kemaksiatan dan mati dalam keadaan demikian? Ya, ada banyak. Quran menerangkan, hadis menjelaskan. Jangan sampai kita seperti itu. Terlebih di akhir hayat. Berkata Rasulullah SAW, inna syaitan yahduru ala ahadikum fi kulli syai'in min sya'nihi hatta yahdurahu inda ta'ami. Syaitan selalu mendatangi kalian dalam setiap keadaan. Ketika makan pun syaitan datang menggoda agar makannya jadi dosa. Minimal makannya tidak jadi ibadah. Ketika menjelaskan hadis ini berkata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, kalau syaitan datang kepada manusia dalam setiap keadaan, terlebih lagi ketika seseorang akan mati, syaitan datang menggoda agar dia mati dalam keadaan terburuk. Kalau bisa dalam keadaan musyrik, kalau bisa dalam keadaan kufur, minimal dalam keadaan maksiat, maka su'ul khatimah. Mati dalam kondisi terburuk di akhir kehidupannya, itu bahaya. Makanya setan selalu datang. Makanya sangat dianjurkan memperbanyak doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan engkau sesatkan lagi hati kami setelah engkau beri hidayah kepada kami. Jangan cabut lagi ini hidayah.
Ini untuk mengantisipasi jangan sampai mati dalam keadaan su'ul khatimah. Karena apa? Karena syaitan pasti mendatangi setiap orang yang akan mati dalam keadaan sakarat agar matinya su'ul khatimah waliyadzubillah. Oleh karena itu Nabi Yusuf tadi berkata, tawaffani musliman wa alhiqni bis sholihin. Ya Allah, wafatkan aku sebagai seorang muslim dan masukkan aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Termasuk Nabi kita Muhammad SAW, seorang Nabi loh. Imannya nggak ada bandingannya, amal solehnya nggak ada yang menandinginya. Tapi beliau pun meminta berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad beliau menyatakan nas'alullaha husnal khitam. Kami meminta kepada Allah akhir yang baik. Akhir kehidupan yang baik, husnul khatimah. Dalam riwayat Imam Ibnu Abi Syaibah, doa Nabi SAW berbeda lagi. Allahumma rzuqni husnal khitam. Ya Allah, berikan kepada kami rizki berupa husnul khatimah. Baik di akhir hayat. Termasuk doa yang masyhur, yang ma'ruf, yang sering kita bahas. Salah satu di antara doa Nabi SAW adalah Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa anta gfirali wa tarhamani wa idha aradta fitnata qawmin fatawaffani ghaira maftun. Ya Allah, aku minta kepadamu hidayah untuk melakukan berbagai macam kebaikan. Untuk bisa meninggalkan semua kemungkaran. Untuk bisa mencintai orang-orang miskin. Dan agar engkau mengampuni dan merahmati kami. Dan apabila engkau mau menimpakan fitnah kepada suatu kaum, wafatkan aku dalam keadaan tidak terfitnah. Makna fitnah kepada suatu kaum adalah kesesatan. Karena kaum tersebut jauh dari Allah Azza wa Jalla, dari ajarannya, lalu Allah timpakan azab. Kalau engkau mau nimpakan azab kepada kaum karena kedurhakaan mereka, wafatkan aku dalam keadaan tidak terkena fitnah kesesatan tadi. Artinya wafatkan aku dalam keadaan husnul khatimah, baik di akhir hayat. Inilah pentingnya doa kepada Allah. Maka banyak-banyak, sering-sering meminta kepada Allah, berdoa agar Allah mengistiqamahkan kita, agar Allah tidak mencabut hidayah dari diri kita, agar Allah selalu mencurahkan hidayah kepada kita, dan agar Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin wa asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin sidang Jumat yang Allah muliakan, doa memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena doa termasuk salah satu ikhtiar syar'i yang Allah tekankan untuk merubah keadaan kita. Orang yang tanya keadaan miskin berdoa bisa kaya.
Orang yang tadinya dalam keadaan susah berdoa, kemudian bisa diberikan kemudahan. Orang yang tadinya sakit berdoa, kemudian bisa disembuhkan. Orang yang tadinya berat melakukan ibadah, sangat malas melakukan amal soleh, dengan berdoa minta hidayah, bisa dientengkan, bisa diringankan, bisa diberikan semangat yang besar. Pendeknya, doa bisa merubah yang buruk menjadi baik. Karena itu jangan abaikan doa. Karena Allah Azza wa Jalla menjamin, ud'uni astajib lakum. Berdoa kalian kepadaku, pasti akan aku ijabah doa kalian. Wa idza sa'alani 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Kalau hambaku bertanya kepadamu, hai Muhammad, tentang aku, jawab, aku dekat. Aku mengijabah setiap doa orang-orang yang berdoa kepadaku. Jangan abaikan doa. Sekalipun kita orang yang durhaka, banyak dosa, banyak melalaikan perintah Allah, banyak melanggar larangan Allah, seolah-olah diri kita ini hina, rendah dan kotor, berdoalah setelah mengakui dosa yang bertumpuk pada diri kita, hina dan rendahnya kita di hadapan Allah. Akui, mohonkan ampunan, dihapus semua dosa dan kesalahan, lalu ungkapkan keinginan kita. Jangan lupakan keinginan yang sangat penting yang harus kita minta dalam doa kita adalah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Bisa dibaca doa yang dibaca oleh ulul albab tadi, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Bisa juga dibaca doa Nabi Yusuf, tawaffani musliman wa alhiqni bis solihin. Bisa juga dibaca doa Nabi SAW, nas'alullaha husnul khitam atau Allahumma rzuqni husnul khitam. Bisa juga dibaca apa yang diajarkan oleh para ulama, di antara Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu wa ta'ala mengajarkan, Allahumma rzuqni husnul khatimah waj'alni birahmatika min ahli jannah. Intinya minta diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah dan dimasukkan ke dalam surga karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sering-seringlah berdoa demikian, maka Allah akan mengabulkan dan memasukkan kita ke dalam golongan orang yang Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Apa yang terjadi? Kalau seorang wafat dalam keadaan husnul khatimah, dosa-dosanya di masa yang lalu Allah hapus, Allah ampuni, sehingga kita termasuk orang yang beruntung karena wafat dalam keadaan husnul khatimah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin nabiyyin ummi wa 'ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذريتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة واجعلنا برحمتك من أهل الجنة. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة واجعلنا برحمتك من أهل الجنة.
اللهم ارزقنا حسن الخاتمة واجعلنا برحمتك من أهل الجنة اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت فتنة قوم فتوفنا غير مفتونين اللهم أصلح لنا ديننا التي هي اسمة أمورنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين أقول قولي هذا واستغفر الله لي